Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Jelang Lebaran, pemerintah Kabupaten Simalungun salurkan 28.000 paket sembako untuk umat muslim. Lagi, satu orang warga Karo positif COVID-19. BKD Kota Tebing Tinggi sidak kehadiran ASN antisipasi mudik. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Simalungun menyalurkan bantuan pangan sembako sebanyak 28.000 paket yang diperuntukkan bagi umat muslim. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Bupati Simalungun kepada masyarakat umat muslim yang merayakan Idul Fitri di tengah pandemi wabah COVID-19. Menjelang Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menyalurkan bantuan pangan sembako yang diperuntukkan bagi umat muslim. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Bupati Simalungun kepada masyarakat. Mengingat di masa kepemimpinan Bupati Simalungun J.R. Saragih, setiap tahunnya di bulan Ramadan selalu memberangkatkan tim safari Ramadan dan membuat kegiatan buka puasa bersama dengan masyarakat. Namun pada bulan Ramadan tahun ini di tengah pandemi COVID-19, sebagai gantinya, pemerintah Kabupaten Simalungun menyalurkan bantuan pangan kepada umat muslim di Simalungun. Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun Akmal Siregar mengatakan, 28.000 paket disediakan pemerintah yang akan didistribusikan ke 32 kecamatan se-Simalungun. Bantuan ini diberikan kepada umat muslim dengan kriteria penerima seperti pengurus bilal mayit, penggali kubur, para guru ngaji dan pesantren, kaum duafa, anak yatim, dan fisabilillah. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Simalungun bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Simalungun untuk input data, dengan melibatkan kepala urusan agama di setiap kecamatan supaya penyalurannya tepat sasaran. Penyalurannya dilakukan sesuai protokol kesehatan dengan sistem door-to-door guna menghindari kerumunan warga. Penyaluran ditargetkan akan selesai pada hari Jumat besok sebelum menjelang Idul Fitri. Pada masa kepemimpinan Bapak Bupati J.R. Saragih, setiap tahunnya pada bulan Ramadan, kita selalu memberangkatkan tim safari Ramadan beserta kegiatan buka puasa bersama di beberapa titik. Namun pada tahun ini bersamaan dengan wabah COVID-19, hal ini tidak dapat kita lakukan. Sebagai gantinya, untuk menyapa kaum muslimin yang melaksanakan puasa Ramadan, berkaitan dengan wabah ini juga, pemerintah Kabupaten Simalungun menyalurkan bantuan pangan. Kepada siapa bantuan pangan ini disalurkan? Yang pertama, kepada bilal mayit. Yang kedua, penggali kubur. Yang ketiga, para guru-guru mengaji. Yang keempat, para kaum duafa. Yang kelima, para anak-anak yatim kita. Yang keenam, para guru-guru kita di pesantren dan fisabilillah. Mereka-mereka inilah keluarga-keluarga kita di Kabupaten Simalungun. Bapak Bupati menyampaikan bantuan ini sebagai tali silaturahmi menyapa masyarakat kaum muslimin khususnya dengan kriteria tersebut. Dengan disampaikannya bantuan tersebut kepada masyarakat, Bupati Simalungun berharap kiranya melalui bantuan ini dapat menjadi manfaat dan kegembiraan bagi yang menerimanya. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Abaikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, ratusan warga berdesakan di kantor Kelurahan Aek Parambunan, Kota Sibolga untuk mengecek keberadaan nama mereka sebagai penerima bantuan langsung tunai yang dibagikan pemerintah. Tak hanya berdesak-desakan saja, bahkan warga yang kebanyakan kaum ibu-ibu ini juga terlihat saling berebut untuk bisa lebih dekat ke dinding pengumuman agar lebih mudah mengecek keberadaan nama mereka.
Ini disebabkan tidak adanya tali pembatas maupun petugas kelurahan Aik Parambunan Kota Sibolga yang bisa mengatur antrian warga. Bahkan warga yang berjubel tersebut sama sekali tidak mengenakan masker sesuai protokol kesehatan di masa pandemi virus corona atau COVID-19 ketika mengecek keberadaan nama mereka sebagai penerima bantuan langsung tunai yang ditempelkan oleh pegawai di dinding pengumuman di kantor kelurahan Aik Parambunan. Lagi menengok data di kantor lurah, Pak. Tapi desa-desaan bang, rame-rame, nggak apa-apa itu bang? Nggak apa-apa, kan tempat kita aman, Pak. Oh berarti nggak takut penyebaran virus ya? Semua takut, Pak. Tapi kan menengok situasi, menengok orang yang datang. Karena yang datang yang dikenal semua, Pak. Oh jadi? Karena ada yang dari luar kota. Oh iya. Sebagian dari warga yang berdesakan tersebut mengaku tidak khawatir akan penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Pasalnya, menurut mereka Kota Sibolga masih aman dari penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Baharuddin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Ribuan warga Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah sebesar Rp600.000 per kepala keluarga. Pembagian bantuan tersebut diwarnai aksi protes warga yang namanya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dan terkesan tidak tepat sasaran. Beginilah suasana di Aula Gereja Batakaro Protestan atau GBKP Runggun, Kecamatan Medan Selayang, Rabu sore. Sejumlah warga yang namanya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan protes dan mengamuk kepada pihak kelurahan. Pasalnya, penerima bantuan sosial tunai yang saat ini disalurkan terkesan tidak tepat sasaran dan banyak menerima bantuan yang masih berekonomian mampu sehingga memicu kemarahan warga. Adu argumen warga dan petugas kelurahan mewarnai jalannya penyaluran bantuan sosial tunai. Warga juga menuding kepala lingkungan bermain dan tebang pilih untuk memasukkan warga miskin, sehingga banyak warga yang mampu menerima bantuan sosial tunai. Bantuan sosial ini diberikan kepada 1.180 kepala keluarga di Kecamatan Medan Selayang bagi warga yang terdaftar di data terpadu sosial kesejahteraan yang didata oleh Dinas Sosial Kota Medan. Yang mempertanyakan, salah satu contoh, saya ojek online tidak mendapat orderan selama beberapa waktu, terutama di pandemi COVID. Dan saya merasa layak untuk dapat BLT karena saya mengalami dampak COVID, imbas COVID. Bapak ini, abang sudah pernah mendaftarkan diri sendiri? Saya sudah berikan fotokopi kakak dan keluarga kurang lebih 3-4 minggu lalu dan dikumpul langsung oleh Kepling Lingkungan 1 Kelurahan Bangka. Namun saya tidak terima hari ini BLT, sementara saya menganggap saya layak. Itu saya selaku ojek online. Ini mengatakan ada warga yang terkategori mampu tetapi mendapatkannya, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai usaha rumah kos atau kamar kos, tetapi dia menerima BLT. Warga menuntut agar Dinas Sosial Kota Medan untuk melakukan pendataan ulang agar bantuan sosial tunai ini tepat sasaran. Rencananya mereka yang namanya tidak terdaftar akan mendatangi kantor Wali Kota Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Lagi, satu orang warga Karo positif COVID-19 beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang warga di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali dinyatakan positif terpapar COVID-19 usai dilakukan tes swab di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Saat ini tim Satuan Gugus Tugas tengah melakukan pengawasan terhadap keluarga pasien untuk memantau kondisi kesehatannya.
Setelah beberapa waktu lalu seorang pasien positif COVID-19 dinyatakan sehat, kini Kabupaten Karo kembali menyatakan seorang warganya positif terpapar COVID-19. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, pasien merupakan warga Kecamatan Tiganderket yang kondisinya dalam keadaan stabil. Dan kemudian pasien tersebut mengalami gejala dan langsung menuju ke rumah sakit swasta di Kota Medan. Setelah dilakukan rapid test dan swab, hasilnya positif. Saat ini tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sedang memantau kondisi kesehatan dari keluarga pasien, sekaligus melakukan pencarian dengan siapa saja pasien melakukan kontak selama 14 hari terakhir. Ya benar ya, memang ada satu kasus positif kita ya, seorang wanita ya, dan berasal dari Kabupaten Karo ya, desa Tiganderket, dan saat ini memang sedang dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Medan. Kita baru dapat tadi bahwa pasien tersebut positif dengan COVID-19 hasil PCR-nya. Bu, untuk pasien sendiri ada melakukan perjalanan atau seperti apa nih? Tidak, pasien sendiri hasil dari investigasi kita tidak ada melakukan perjalanan, malah memang pasien tersebut memang selama ini dia ada sedang sakit ya. Nah, jadi dia sebenarnya pergi mau ke Medan itu mau berobat terhadap penyakitnya yang lain tersebut. Nah, kemudian dirapid dan positif, dan hasil swab juga positif. Diharapkan kepada masyarakat dapat menerapkan physical distancing untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, mencuci tangan, dan memakai masker baik di dalam maupun di luar rumah. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Satu unit truk tangki menabrak dua warung yang berada di Jalin Sumkisaran Asahan. Akibat kejadian ini, 3 orang penghuni warung terluka. Satu unit truk pengangkut minyak mentah ini terlibat kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera Kisaran Asahan. Truk tangki ini menabrak 2 unit warung makan pinggir jalan setelah hilang kendali. Menurut Aris Setiawan, kernet truk, kecelakaan berawal saat supir truk melaju dari Dumai menuju Medan dengan kecepatan tinggi. Saat di jalan yang menikung, dari arah berlawanan muncul mobil box yang akan memasuki jalur truk. Sopir panik langsung banting setir hingga menabrak warung dan penghuni di dalamnya. 3 orang terluka akibat kecelakaan tersebut dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, dan 2 orang selamat. Ya, kan sana kan jalur kami. Iya. Pagi ini kami membuang ke kiri gini kan ke sana larangan. Iya. Yang ngikut aja bang. Oh gitu. Udah kena truk baru sini. Iya, ada motor kendaraan lain gitu. Bu, saat kejadian ibu berapa orang dalam warung? 5. Ada 5 orang. Jadi yang luka itu keluarga ibu. Iya. Siapa sih? Untuk kepentingan penyelidikan kasus laka lantas kini ditangani unit laka lantas Polres Asahan dengan mengamankan barang bukti serta mencari tahu identitas sopir truk yang kabur. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Manajemen Brastagi Supermarket akhirnya memilih untuk menghentikan sementara gerai mereka di Jalan Gatot Subroto Medan, menyusul 1 karyawan positif dan 14 lainnya reaktif COVID-19 berdasarkan rapid test. Setelah 1 orang karyawan Brastagi Supermarket dinyatakan positif COVID-19 melalui swab test, seratusan karyawan supermarket pun dilakukan pemeriksaan rapid test oleh gugus tugas Medan. Dari 108 orang karyawan yang dilakukan pemeriksaan rapid test, sebanyak 14 orang dinyatakan reaktif COVID-19. Sesuai dengan Perwal nomor 11 tahun 2020 tentang karantina kesehatan, pemerintah Kota Medan mengambil langkah agar pihak Brastagi Supermarket menutup sementara operasional. PLT Wali Kota Medan Akhyar Nasution menjelaskan, Pemko Medan sudah berkoordinasi dengan pihak supermarket dan supermarket menyetujui agar kegiatan dihentikan sementara. Kemarin sudah dilakukan rapid test terhadap 108 orang karyawan supermarket
Brastagi, dan hari ini akan dilanjutkan lagi sampai 200 orang rapid test. Dari yang di kemarin rapid test yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan 14 reaktif, dan 1 orang karyawannya sudah hasil swab testnya dinyatakan positif. Nah, langkah berikutnya, pertama sesuai dengan Perwal 11/2020, kemudian kami komunikasikan dengan pihak manajemen Brastagi Supermarket, maka pihak Brastagi Supermarket mengambil langkah mereka menghentikan kegiatannya sementara untuk beberapa hari untuk melakukan perawatan, sterilisasi, dan melakukan kontrol terhadap seluruh karyawannya. Pemko Medan juga menginstruksikan kepada pihak supermarket agar melakukan perawatan, sterilisasi lokasi, dan melakukan kontrol terhadap seluruh karyawan, serta memastikan seluruh protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara mengadakan inspeksi mendadak kehadiran aparatur sipil negara di Rumah Sakit Umum Daerah Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Sidak ini untuk mencegah para ASN tidak melakukan mudik. Sidak dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi, Syaiful Fahri, berlangsung di Rumah Sakit Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Satu persatu ASN dipanggil petugas untuk mengetahui kehadirannya. Sidak dilakukan untuk mencegah para ASN di Kota Tebing Tinggi tidak mudik. Saat dilakukan absensi terhadap pegawai Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane ini seolah mengabaikan anjuran pemerintah untuk menjaga jarak atau physical distancing dan tidak berkumpul atau social distancing. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tebing Tinggi mengatakan dalam sidak kali ini, di Rumah Sakit Kumpulan Pane ada 17 ASN yang terdata tidak hadir, dan nanti bagi para ASN yang tidak hadir tanpa alasan atau ALPA akan diberikan surat teguran langsung serta sanksi. Ini sidak dalam rangka menindaklanjutin surat dari Menpan RB dan surat SKB dari Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menpan RB tentang pelarangan mudik dan pemberian cuti bagi PNS. Secara keseluruhan hasilnya Pak untuk sidak hari ini? Jadi untuk yang hari ini di Rumah Sakit Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi, dari 273 jumlah PNS yang hadir 256 orang. Wali Kota Umar Zunaidi mengatakan ASN dilarang untuk mudik dan cuti di masa pandemi, dan apabila masih juga nekat, maka akan diberi sanksi bahkan sampai pemecatan. Apabila ASN Tebing Tinggi nekat mudik, apa sanksi? Sanksi hukumannya bisa sampai pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau dia tidak melaporkan atau dia membandel terhadap ketentuan itu. Kita sudah bikin edaran dan sudah kita sampaikan, tidak ada mudik bagi ASN, tidak ada cuti bagi ASN. Melalui sidak ini diharapkan para aparatur sipil negara dapat mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk tidak melakukan mudik di saat pandemi. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sejumlah mahasiswa dan pemuda melaksanakan bakti sosial membagikan sembako kepada panti asuhan dan warga yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung di dalam organisasi Ikatan Keluarga Alumni Darul Mursyid dan Perhimpunan Pemuda Mahasiswa Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan kegiatan bakti sosial dan membagikan sembako kepada panti asuhan beserta masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Adapun bentuk bantuan sembako yang dibagikan kepada panti asuhan dan warga yang terdampak berupa beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, gula pasir 2 kg, serta uang santunan kepada anak yatim. Kegiatan ini bertujuan untuk menggerakkan hati para dermawan agar ikut berpartisipasi dan sebagai wujud kepedulian antar sesama untuk saling membantu. Salah satu Ketua Perhimpunan Pemuda Mahasiswa Kabupaten Padang Lawas Utara berterima kasih atas bantuan dari Ikatan Keluarga Alumni Darul Mursyid. Kolaborasi dua organisasi yaitu IKDM Indonesia Ikatan Keluarga Alumni Darul Mursyid dengan Perhimpunan Pemuda dan Mahasiswa Padang Lawas Utara, yang mana donasi ini akan kita sebarkan ke seluruh masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Padang Lawas Utara, ya, nanti terutama di yayasan panti asuhan dan di tempat-tempat yang membutuhkan lainnya. Jadi bentuk sembako yang dibagikan apa saja? Untuk sembako yang kita bagikan itu berupa beras, gula, minyak, dan telur. Untuk sasarannya? Sasarannya yang pertama itu yaitu masyarakat yang kurang mampu, yang kedua anak yatim piatu yang kurang mampu, dan masyarakat yang kena COVID-19. Jadi harapannya? Harapannya semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh organisasi maupun pejabat lainnya, sehingga ini kegiatan ini berbagi dan menginspirasi. Selain itu, pengurus Panti Asuhan Al-Mashkuriyah menyampaikan terima kasih atas bantuan sembako dan santunan yang telah diberikan. Sangat senang karena kedatangan saudara-saudara kita kemarin harus menyampaikan bantuan tanpa ada direncanakan sebelumnya, kami tidak tahu sebelumnya. Jadi alangkah bahagianya kami menerima apa yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kami yang menerima, apalagi kepada yang memberi, sehingga istilahnya jazakallahu khair. Dengan kegiatan bakti sosial dalam bentuk membagi sembako ini, pengurus Ikatan Keluarga Alumni Darul Mursyid serta Perhimpunan Pemuda Mahasiswa Kabupaten Padang Lawas Utara berharap kegiatan ini dapat bermanfaat kepada warga yang terdampak COVID-19 di Padang Lawas Utara. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Arina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.